Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita tetap dilindungi Allah, diberikan hidayah, diberikan nikmat, sehingga selalu bisa beribadah, bekerja dengan penuh berkahnya Allah. Amin. Kali ini kisah yang akan saya sampaikan yaitu tentang kisah 3 orang yang doanya terkabulkan atau dikabulkan sama Allah. Kisah ini berawal pada suatu hari Saham bin Munjab yang beruntung karena berada satu pasukan dengan Ala bin Hadrami. Saham sangat penasaran dengan Ala karena banyak orang yang mengatakan bahwa Ala adalah pembawa keberuntungan. Setiap peperangan yang diikuti Ala pasti dimenangkan. Nah, ini Ala ini salah satu eh, orang yang dikagumi, banyak fans beratnya di belakang. Selain itu, Allah juga sangat dikenal sebagai orang yang doanya selalu terkabul. Nah, selain dia setiap peperangan yang ada dia pasti menang, doanya selalu dikabulkan sama Allah. Dalam perjalanan misi militer, tanpa sengaja Saham bin Munjab mendengar doa yang dipanjatkan oleh Allah. Setelah sholat berjamaah, ini Saham bin Munjab mendengar doanya Allah, orang yang dia kagumi. Dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, Tuhanku yang maha tinggi dan maha agung, sesungguhnya aku adalah hambamu, dan di jalanmu aku memerangi musuh-musuhmu. Maka limpahkanlah kepada kami air untuk diminum, untuk berwudu dan bersuci dari kotoran dan hadas. Bila mana kami meninggalkan tempat ini, maka janganlah engkau jadikan nasib seperti ini kepada siapapun selain kami." Setelah beberapa waktu, rombongan pasukan muslimin menemukan air sungai yang mengalir deras. Lalu pasukan mereka mengambil air untuk keperluan pribadi, untuk bekal perang, minum, dan sebagainya. Saham sengaja meninggalkan tempat minumnya. Tujuannya adalah ingin menguji doa Allah, apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi Saham ini berpura-pura dia memainkan peran, sengaja meninggalkan tempat minumnya. Tujuannya adalah tidak lain hanya untuk menguji doanya Allah, apakah memang betul terkabulkan oleh Allah. Katanya doanya nggak pernah tertolak. Kira-kira setelah 1 mil perjalanan dari sungai tersebut yang mengalir airnya dengan deras, saya minta izin kepada komandan pasukan untuk mengambil tempat air minumnya yang ketinggalan di sungai tadi. Nah, ini dia sudah kompromi. Karena dia pura-pura meninggalkan tempat air minumnya, akhirnya dalam jarak 1 mil dia baru minta izin kepada komandan perang untuk mengambil air minumnya yang ketinggalan. Dan saat itu dia kembali ke tempat tersebut di mana dia meninggalkan tempat minumnya. Saham bin Munjab dapat menemukan tempat air minumnya, tetapi sungainya telah berubah. Karena beberapa waktu yang lalu ia melihat air sungai itu airnya melimpah, mengalir dengan deras. Dan dia saat kembali, ini Saham bin Munjab ini ketika kembali, sungai itu sudah kering dan tidak ada lagi air sungai yang deras tersebut. Setelah melakukan perjalanan panjang dan melelahkan, rombongan pasukan Saham dan Ala sampai ke padang perang atau ke tempat medan perangnya, lokasi untuk melakukan peperangan. Namun ada yang menahan gerak laju pasukan, yaitu lautan yang memisahkan antara mereka dan musuh. Ini aneh. Jadi ketika tempat sudah ditentukan di sini, ternyata ada yang menghalangi di depannya antara musuh dan rombongan pasukan Allah dan Saham bin Munjab ini terbentang lautan. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah memanjatkan doa, "Ya Allah,
Tuhan yang maha mengetahui dan maha agung. Sesungguhnya aku adalah hambamu, dan di jalanmu kami memerangi musuhmu. Maka berilah kami jalan untuk menuju musuhmu. Setelah Allah berdoa, ini ada setelah Allah berdoa itu kepada Allah, mengucapkan doa seperti yang tadi, ya Allah yang Tuhan yang maha mengetahui. Setelah itu Allah mengajak pasukannya untuk menyeberangi lautan itu. Dan yang menakjubkan adalah pelana kuda, jadi mereka pakai kuda bukan unta. Pelana kuda yang dikendarai tidak basah sama sekali hingga dapat menyeberangi lautan dan sempat ke tempat musuh. Ini salah satu karomah. Kalau zaman Nabi namanya mukjizat. Kalau setelah Nabi namanya karomah. Setelah mendapatkan kemenangan berperang, pasukan muslimin pun pulang. Dalam perjalanan pulang tersebut, Allah jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, ini adalah peperangan terakhir, di mana yang peperangan sebelumnya Allah ini selalu memimpin perang dengan sebuah kemenangan. Dan ini juga sama, dia pulang dengan kemenangan, tapi setelah pulang dia sakit dan meninggal dunia. Karena tidak ada air, Allah dikuburkan dengan pakaian yang dikenakan dan tanpa dimandikan. Setelah itu rombongan pasukan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka menemukan sumber mata air. Di antara rombongan ada yang mengajak kembali ke makam Allah dengan tujuan mengambil jenazahnya untuk dimandikan. Dan lalu dikuburkan lagi. Ketika mereka menggali kuburnya Allah bin Hadrami, jenazahnya tidak ditemukan. Padahal baru beberapa jam. Mereka menguburnya di tempat itu, di lokasi tersebut, dan di sana tidak tampak ada bekas galian orang atau binatang buas misalnya. Salah seorang dari anggota pasukan muslimin ada yang pernah mendengar Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, Saham bin Munjab, ya Allah Tuhan yang maha mengetahui dan maha agung, sembunyikanlah jenazahku. Jangan engkau biarkan seorang pun melihat auratku. Setelah mendengar penuturan tersebut, maka pasukan muslimin sepakat untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Nah, Saham bin Munjab kemudian sangat yakin bahwa Allah bin Hadrami adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terbukti dengan 3 doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah. Yuk sahabat muslimin, kita ucapkan subhanallah. Orang-orang soleh yang dilindungi oleh Allah, yang dikabulkan oleh doanya oleh Allah. Karena dekatnya beliau dengan Allah sehingga Allah mengabulkan